Masa pendukung tumpah ruah saat Bobi Nasution, calon gubernur Sumatera Utara, tiba di desa Bawo Mataluo, Nias Selatan. Bobi yang didampingi istrinya, Kahiyang Ayu, disambut oleh tokoh adat dan ribuan masyarakat Nias Selatan di halaman desa adat. Mereka yang hadir dalam kampanye tersebut disapa Bobi Nasution secara langsung sambil bersalaman. Kedatangan Bobi Nasution bersama rombongannya di desa adat ditandai dengan pemberian pakaian adat Nias Selatan serta sekapur sirih. Atraksi lompat batu hingga tarian perang turut ditampilkan masyarakat di hadapan Bobi dan rombongan sebagai bentuk komitmen masyarakat Nias mendukung pasangan Bobi Surya. Di hadapan ribuan pendukungnya, Bobi Nasution menyampaikan kagum akan kekayaan budaya dan tradisi yang terdapat di Nias Selatan. Menurutnya, Pulau Nias harus diperjuangkan agar segera terlepas dari status daerah tertinggal dan miskin. Selama di Nias, Bobi Nasution telah keliling dan menemukan banyak kerusakan infrastruktur yang menjadi salah satu pemicu Pulau Nias semakin terpuruk dan minimnya perhatian pemerintah provinsi. Kegiatan ekosistem juga masih terjaga. Yang perlu dikembangkan jadi salah satu perbaikan pariwisata ke depan. Ya, mungkin ditanggapi Pak, seperti apa pentingnya Nias ini bagi Sumatera Utara? Bahwa Bapak bilang tadi ini sudah cukup tertinggal ya, banyak kali persoalan yang ada di sini. Dan sudah 79 tahun Indonesia merdeka, sampai saat ini Nias masih 4 daerah tertinggal Pak. Apa persoalan dan seberapa penting ini Nias ini Pak bagi Sumatera Utara? Persoalan dasar dan masih banyak hal-hal yang mendasar yang belum terpenuhi. Ya, oke. Sementara relawan Ononiha untuk Bobi Surya Sumatera Utara meminta jika Bobi menang bisa membangun Pulau Nias dari ketertinggalannya selama ini. Kabupaten Nias Selatan, di mana beliau bisa hadir di Kabupaten Nias Selatan, dan ini adalah janji beliau kepada kita Ononiha dari Medan Sumatera Utara, di mana pada tanggal 27 Oktober lalu kita mengadakan acara deklarasi Ononiha di Sumatera Utara di Medan, dan Bang Bobi Nasution menyatakan janjinya, menepati janjinya hingga datang di Pulau Nias, dan hari ini datang di Bawo Mataluo di Nias Selatan, dan beliau berjanji akan melakukan pembangunan sesuai dengan janjinya di Pulau Nias dan terkhusus di Nias Selatan. Bobi Nasution berjanji jika ia menang dan diberikan kepercayaan memimpin Sumatera Utara akan berkantor di Pulau Nias selama 2 bulan mengurus persoalan Pulau Nias. Kami bukan hanya berkantor di Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Baik, kami silakan kepada calon gubernur nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1 sesuai dengan subtema yaitu pelayanan pendidikan. Waktu Anda 2 menit, dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Gubernur Sumatera Utara punya kewenangan untuk mengatur tingkat pendidikan SMA ataupun SMK. Sementara untuk kabupaten kota, SD dan juga SMP. Karena itu kami minta bagaimana program utama yang akan dilaksanakan ketika Pak Bobi dan juga Pak Surya menjadi gubernur Sumatera Utara untuk meningkatkan mutu pendidikan SMA dan SMK kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, terima kasih. Kita berikan waktu kepada pasangan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Calon gubernur, lalu boleh ditambahi oleh calon wakil gubernur. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hasan. Tadi Pak Hasan menyampaikan memang SMA dan SMK ini di bawah kewenangan Provinsi Sumatera Utara. Seperti di pembuka saya sampaikan tadi Pak. Persoalan SMA dan SMK ini masih persoalan-persoalan klasik. Gimana mau meningkatkan mutu pendidikan kalau anak-anak kita, orang tuanya hari ini masih berat untuk menyekolahkan di SMA dan SMA karena masih ada kutipan-kutipan. Dan kutipannya ini beragam. Kami keliling kabupaten kota, ada yang 30.000, ada yang 40.000. Ada yang sampai 80.000 per anak, per bulan dikutip. Nah hal ini yang ingin kami sampaikan, kalau kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, kutipan-kutipan ini bukan kami minta laporkan,
tapi akan kami hilangkan untuk ini. Oleh karena itu, fasilitas dari SMA itu sendiri, hari ini masih ada SMA kita yang tak ada listriknya. Nah ini saya balik lagi nih, Pak Hasan kayaknya selalu menyampaikan, Pak Hasan ini selalu menyampaikan apa komentar tentang Pak Edi. Selama Pak Edi jadi gubernur, ini masih ada SMA kita yang tak ada listriknya. Gimana mau belajar mengajar kalau tak ada listriknya? Gimana mau menyampaikan tentang digitalisasi kalau tak ada akses internetnya? Guru penting, kita tingkatkan kualitasnya melalui guru. Tapi selain guru, fasilitas ini akan menjadi salah satu poin yang akan kami perhatikan, akan kami menjadi salah satu yang akan kami utamakan. Kalau tadi disampaikan 20% ini memang mandatory spending dari pemerintah pusat. Jadi enggak pun Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur 20% dana pendidikan di daerah itu sudah pasti karena itu mandatory spending dari pemerintah pusat. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kepada calon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Bobi. Yang ditanya itu pelayanan pendidikan. Bukan kutipan-kutipan. Jadi pelayanan pendidikan yang saat ini yang mengakibatkan lama sekolah Sumatera Utara itu masih 9,8 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP. Jadi kita rata-rata belum tamat SMA. Kenapa? Karena layanan pendidikan yang perlu kita benahi. Dari mulai SD ke SMP, kurikulum diatur. Sehingga dia bisa mencapai dan bila perlu dan kita sudah ada bos di situ. Itulah kehadiran pemimpin. Layanan pendidikan yang ditanyakan. Sehingga kita bisa mensupport layanan pendidikan dari mulai SD, SMP, dan ke SMA. Rata-rata rakyat Sumatera Utara, rata-rata bahwa kita masih 9,8 tahun. Itu mari ayo kita tingkatkan pelayanan pendidikan sehingga kita bisa mencapai sasaran yang kita harapkan. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Terima kasih. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya, tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One?
hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Bapak Hasan Basri, di Provinsi Sumatera Utara ini sebetulnya tingkat kemiskinannya juga sebetulnya masih tinggi. Jadi dalam kegiatan ini, dalam konteks ini, saya hanya ingin bertanya kepada Bapak. Apa upaya Bapak dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Provinsi Sumatera Utara? Memang datanya ini dari kabupaten kota, tapi sebetulnya ini tidak akan terjadi kalau peran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengintervensi kepada kabupaten kota untuk tidak adanya kemiskinan ekstrim di Provinsi Sumatera Utara. Demikian. Masih ada waktu? Sudah cukup? Cukup. Kita ke paslon nomor urut 2. Kita silakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Pak Surya, jumlah masyarakat miskin kita lebih kurang 124.000 masyarakat kita yang masuk kategori miskin ekstrim. Karena itu ada 3 yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah melakukan upaya perlindungan dan jaminan sosial, edukasi dan support anggaran kepada masyarakat yang miskin tadi. Yang kedua tentu yang paling utama dan perlu harus kita tingkatkan adalah memberikan BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kategori yang tadi. Yang ketiga adalah pemberdayaan sosial, dan ini ketiga hal ini harus sinergi dan dilakukan secara bersama-sama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga seluruh stakeholder masyarakat kita. Saya kira 3 ini yang menjawab masalah itu. Terima kasih Pak. Masih ada waktu? Sudah cukup? Terima kasih. Kalau begitu kami berikan waktu kepada nomor urut 2, nomor urut 1, 1 menit 30 detik. Silakan Bapak. Itu yang Bapak sampaikan itu hanya sifatnya normatif aja untuk pengentasan kemiskinan. Yang saya ingin pertanyakan tadi adalah kemiskinan ekstrim. Karena kemiskinan ekstrim ini bisa juga terjadi dari masyarakat miskin menjadi ekstrim karena tidak ada perhatiannya pemerintah. Ini sebetulnya yang ingin saya tanyakan. Apa upaya Bapak sebetulnya? Jadi dalam menyikapi ini supaya kemiskinan ekstrim ini menjadi miskin, tentu kita akan mengintervensi masyarakat yang kemiskinan ekstrim ini supaya menjadi miskin, baru kita tingkatkan, baru bebas dari kemiskinan. Demikian Pak sebetulnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 46 detik lagi. Sudah cukup? Baik. Kami silakan. Pak Surya, ini sudah kami laksanakan, sudah dilaksanakan Pak Edi nih. 3 program ini sudah dilaksanakan. Bapak sudah cukup, sudah cukup maaf, Bapak, mohon maaf. Bukan waktunya untuk Bukan menanggapi. waktunya, sudah cukup, terima kasih. Bukan waktu itu menanggapi. Terima Sudah kasih selesai Bapak. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan PPATK yang mengungkap bahwa ada 3,29 juta masyarakat bermain judi online hanya pada tahun 2023. Sedangkan Kementerian Polhukam mengungkap bahwa nilai transaksi judi online tembus 100 triliun rupiah hanya pada kuartal 1 tahun 2024. Maraknya judi online ini tentu berdampak negatif bagi masyarakat, termasuk warga Sumatera Utara, selain narkoba yang masih masif peredarannya hingga ke desa-desa. Pertanyaannya, bagaimana konsep dan strategi yang akan Anda terapkan untuk
mencegah masalah-masalah sosial tersebut. Waktu Anda 2 menit, kami persilakan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Judi online. Saya kira orang berjudi itu salah satu faktornya adalah permasalahan ekonomi. Karena itu kami akan meningkatkan penguatan ekonomi keluarga. Ini penting. Karena jika ekonomi masyarakat kita semakin meningkat, ekonomi masyarakat kita semakin baik, maka dia tidak akan terbuai lagi untuk ikut-ikutan judi online. Permasalahannya adalah bagaimana pemerintah membuka, menyebarluaskan, meningkatkan akses penguatan ekonomi bagi keluarganya, terutama bagi ibu-ibu. Ini penting. Karena itu program kami adalah masyarakat Sumatera Utara, terutama ibu-ibunya, untuk mereka punya sumber daya, punya penambahan ekonomi keluarga, terutama bagi ibu-ibu, agar dia bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan kesejahteraan bagi anak-anaknya. Ini saya kira yang lebih penting, dan saya kira komitmen kami untuk itu. Masih ada waktu? Atau sudah cukup? Saya kira cukup. Terima kasih. Selanjutnya, calon wakil gubernur nomor urut 1. Silakan untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit 30 detik. Dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Judi online, Pak Hasan Basri, bahwa kalau meningkatkan taraf hidup, meningkatkan ekonomi, yang kena judi online ini bukan hanya orang yang tidak punya duit, Pak. Orang nggak berduit pun udah kena judi online ini, Pak. Jadi sebetulnya salah satu untuk menanggulangi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bagaimana bahwa judi ini adalah merusak perekonomian, sendi-sendi perekonomian, terutama di rumah tangga. Oleh karena itu perlu kita melaksanakan kampanye jangan melaksanakan judi online. Dan sebaiknya kita minta PPATK sesuai dengan apa yang jadi pertanyaan tadi. PPATK ini kita minta untuk bisa membantu menginventaris judi online. ASN, pejabat-pejabat, karena transaksinya adalah melalui online, ini bisa terpantau oleh PPATK. Tentu akan kita minta PPATK ini kepada kita sehingga kita tahu, dan itulah upaya untuk bisa mencegah judi online. Demikian. Terima kasih. Masih ada waktu 10 detik lagi, Bapak. Sudah cukup? Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak nomor 2 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Baik. Ekonomi keluarga penting. Karena dengan penguatan ekonomi ini, masyarakat kita akan lebih fokus untuk membina keluarganya, baik dalam hal akhlak dan juga pendidikan. Di balik itu juga, kami akan memberikan sosialisasi edukasi bagi masyarakat kita dengan melalui tokoh-tokoh agama, melalui tempat-tempat ibadah, untuk juga mereka ini paham dan juga bisa menjaga diri dan masyarakat kita, anak-anak muda kita, agar mereka ini bisa kuat dalam hal keagamaan dan juga punya integritas. Dan sekali lagi, edukasi kepada masyarakat kita perlu dalam hal mengembangkan dan juga menambah penguatan ekonomi keluarganya. Jadi mulai dari saat ini dan seterusnya kami akan punya komitmen untuk mengembangkan ekonomi keluarga, sekaligus juga edukasi dan juga memberikan pelajaran kepada masyarakat kita melalui tempat-tempat ibadah dan juga melalui tokoh-tokoh masyarakat kita. Ini saya kira yang harus kami perkuat ketika nanti kami terpilih. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Atau sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One.
informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari rumah sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Lampung memutuskan bahwa Komaruzzaman, calon wakil wali kota Metro, bersalah dalam perkara pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Ketua Andre Lesmana dengan anggota Majelis Hakim Dwi Alfiandari dan Diki Sarifudin. Dalam sidang putusan tersebut, vonis menetapkan bahwa Komaru harus membayar denda sebesar 6 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara jika denda tersebut tidak dibayarkan. Hakim juga menyatakan bahwa Komaru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah sesuai dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim juga menekankan bahwa putusan tersebut telah melalui pertimbangan hukum yang mendalam dan hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus menunjukkan ketegasan pengadilan dalam menangani kasus-kasus pidana pemilihan kepala daerah. Atas putusan Majelis Hakim, kuasa hukum Komaruzzaman, Hadri Abu Nawar, akan berpikir-pikir dahulu apakah pihaknya akan mengambil upaya hukum atau tidak dan akan digaji terlebih dahulu. Dakwaan dari jaksa penuntut tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Sebelumnya, Komaruzzaman yang berpasangan dengan calon wakil wali kota Metro Wahdi nomor urut 2 diduga melakukan kampanye politik dalam penyaluran bantuan sosial saat masih menjabat sebagai wakil wali kota Metro. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansah, Sony Samanta, TV One mengabarkan. Teror terjadi di posko tim pemenangan pasangan calon Bupati Pidijaya nomor urut 1 Sibral Malasi dan Hasan Basri. Menurut saksi mata di posko ini terdengar suara letusan senjata sebanyak 3 kali. Pada saat kejadian ada 2 relawan di dalam posko yang tengah menginput data pilkada. Kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tadi malam sekitar jam 12 lewat 10 ataupun ya kurang jelas begitu Pak.
terdengar suara rentetan senjata. Selanjutnya di dalam kami merasa panik dan selanjutnya setelah berapa menit setelah penembakan saya keluar lihat suasana di luar. Setelah itu saya masuk kembali menunggu teman yang datang. Berapa kali bang suara tembakannya? 3 kali. 3 kali ya? Bentuknya rentetan. Rentetan ya? Ini yang mengenai apa bang tembakan itu bang? Kalau secara bangunan tidak ada yang mengenai, tapi ada pecahan kaca. Kita nggak tahu itu dari arahnya dari mana, tembakan apa. Di dalam berapa orang banyaknya bang? 2 orang. 2 orang lagi input data untuk apa pilkada dari pemenangan tim Sapa. Oke, setelah kejadian itu bagaimana orang di dalam? Apakah keluar atau gimana atau kabur? Keluar lihat suasana di luar aja. Setelah itu masuk kembali sambil menunggu teman yang datang. Ada nggak di luar yang nampak atau bagaimana mungkin setelah kejadian? Nggak ada, kosong ah. Kondisi di luar sepi sang itu atau gimana? Sepi ya. Aparat kepolisian dari Polres PD Jaya langsung mengamankan dan memasang garis polisi agar masyarakat tidak memasuki lokasi ini. Dari PD Jaya, Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Latihan gabungan ini dilakukan sebagai kesiapan mengantisipasi berbagai gangguan keamanan dalam Pilkada 2024. Ratusan pasukan TNI anti huru-hara ini diasah kemampuannya untuk mengatasi berbagai kemungkinan konflik sosial yang akan timbul di masyarakat. Skenario penanganan dilakukan terhadap para demonstran yang memprotes ketidakpuasan hasil pilkada dan mereka menolak hasil pilkada. Pengunjuk rasa mencoba memasuki gedung kantor wali kota Lok Semawe sambil berorasi dan membawa poster yang bertuliskan protes terhadap kecurangan pilkada 2024. Mereka mencoba menerobos barikade petugas hingga melempar batu terhadap petugas serta membakar ban di depan gedung kantor wali kota. Aksi saling dorong pun tak terelakkan hingga petugas terpaksa menembakkan gas air mata untuk memukul mundur masa aksi. Lihat situasi tahun ini, kita akan menghadapi pilkada, dari komando atas membuatnya konflik sosial. Konflik sosial itu bukan hanya pilkada sebenarnya, bisa saja antar masyarakat, antar gang, antar suku, antar kelompok, antar mungkin salah satunya mungkin antar pasangan pendukung pasangan calon. Jadi bukan hanya karena pilkada. Dan ini dilatihkan untuk kemampuan anggota. Jadi apabila terjadi konflik sosial di wilayah, khususnya di daerah Korem 11 Lilawangsa, anggota kita sudah siap dan secara terpadu, mulai dari negosiasi dulu supaya jangan anarkis, tetapi kalau pun terjadi yang terburuk, kita siap dengan unsur-unsur yang ada di jajaran Korem khususnya untuk melaksanakan pengamanan. Jadi harapannya juga memang di dalam pilkada ke depan semuanya berjalan dengan damai, dengan aman. Tapi kalau terjadi sesuatu hal, kita dalam hal ini pemerintah, TNI, Polri siap memberikan pengamanan kepada penyelenggara atau masyarakat yang akan menyalurkan aspirasinya nantinya. Komandan Korem 011 Liliwangsa, Kolonel Infantri Ali Imran mengatakan, para prajurit TNI diimbau tetap menjunjung netralitas karena fungsi TNI menjaga keamanan baik sebelum hingga sesudah tahapan pilkada. Kita harapkan pilkada 27 November 2024 berjalan dengan damai, aman. Kami tetap menunjukkan netralitas, tidak memihak siapapun. Fungsi kami adalah menjaga keamanan, baik sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan pilkada. Sama kami TNI, Polri, dan Pemda, tugas pokoknya itu. Adanya latihan ini diharapkan seluruh petugas mengetahui fungsi dan kesiapannya saat terjadi konflik sosial, sehingga dapat diredam secara persuasif dan baik. Selain itu, para prajurit TNI juga diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik ke depan. Dari Lok Semawe Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan.